Bab 201, Hukuman Dan Fei. Obat roh mengeluarkan kehangatan dingin saat dioleskan di pantat Dan Fei. Efek obat yang diberikannya memberikan perasaan melemah dan gatal, hampir membuat seluruh tubuhnya terasa lemah dan tidak berdaya. Dia merasakan sensasi melemah dan gatal meresap ke dalam hatinya dari permukaan kulitnya. Ada sesuatu yang menggores hatinya, itu adalah perasaan yang tak terlukiskan. Pada saat itu, dia berharap Jiang Chen bergegas dan menyelesaikan pengolesan cairan, dan dia samar-samar merasa bahwa perasaan ini tidak tampak buruk dan dia tidak ingin itu berakhir begitu cepat. Namun, rasa malunya menang pada akhirnya dan dia berdeham, hendak berbicara. Jiang Chen sudah selesai mengoleskan penawarnya dan dia menarik celana pendek kulitnya. Saya selesai. Meskipun dia hanya mengoleskan sedikit cairan penyembuhan, itu adalah ujian yang hebat baginya. Meskipun melihat keindahan yang tak terhitung jumlahnya di kehidupan masa lalunya, tubuh kehidupannya saat ini masih seperti pemuda berdarah panas. Sosok Dan Fei memang sangat layak dibanggakan. Ketika Jiang Chen menerapkan penawarnya, dia bisa merasakan pantat yang sangat bersemangat itu. Adalah suatu kebohongan untuk mengatakan bahwa dia sama sekali tidak terganggu dengan seorang wanita di pangkuannya. Itu adalah hal yang baik bahwa hanya ada satu cedera di sini, mengurangi jumlah waktu yang dihabiskan Jiang Chen dalam kecanggungan. Dan Fei juga cukup malu saat dia berdiri dan dia tidak berani menatap mata Jiang Chen. Dia hanya berkata rendah, "Terima kasih." Jiang Chen tersenyum gagah dan dia berjalan sejauh sekitar 20 hingga 30 meter, bersandar di pohon sambil duduk bersila. Masih ada waktu sebelum fajar, istirahatlah. Dan Fei tidak tidur sama sekali malam itu. Segala macam gagasan melintas di kepalanya sepanjang malam. Dia memarahi dirinya sendiri karena kesengajaannya terlebih dahulu, lalu dia bersemangat untuk menangkap 4 bayi hewan roh. Dia kemudian masih sedikit panik tentang racun itu, tetapi kemudian, dia merayakan selamat dari bencana. Tetapi sebagian besar, momen dan sensasi Jiang Chen mengoleskan cairan roh di pantatnya tampaknya membeku dalam waktu. Itu terkunci dan tertanam dalam kesadarannya. Itu tidak akan hilang tidak peduli berapa banyak dia menolak untuk memikirkannya. Sebelum hari ini, Dan Fei bahkan tidak akan menyingsingkan lengan bajunya ketika dia berinteraksi dengan pria di dunia luar. Sangat sedikit yang menyentuh bahkan lengannya, apalagi tempat yang memalukan. Dan hari ini, tanpa peringatan apapun, dia telah disentuh oleh seorang pria dalam jarak dekat, dan di tempat yang sensitif untuk Bud. Dan Fei selalu menjaga kemurnian pribadinya, dan dengan demikian, sulit bagi hatinya untuk tidak berdebar-debar seperti anak rusa yang gagah berani saat ini. Dia kadang-kadang tersesat dalam lamunan yang dalam, dan kadang-kadang, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengingat kembali sensasi di benaknya. Memanfaatkan penutup malam, dia melemparkan pandangan bersalah pada Jiang Chen. Ketika dia melihat Jiang Chen mempertahankan pendiriannya untuk duduk bersila dan bahwa dia adalah gunung yang tak tergoyahkan, pikiran Dan Fei semakin kacau. Apa yang salah denganku? Bocah Jiang Chen ini tidak melakukan apapun padaku. Dia bisa menangani ini dengan tenang, jadi mengapa aku yang berpikir liar dan acak? Ketika Dan Fei melihat bahwa Jiang Chen tidak bergerak seperti gunung, dia sedikit mengaguminya dan juga merasa sedikit tertekan. Dalam pandangannya, Jiang Chen harus seperti dia, tidak dapat menemukan kedamaian sepanjang malam juga. Pikirannya bebas sepanjang malam sampai sinar fajar yang redup menyebar dari langit. Dan Fei baru sadar ketika pikiran konyol semalam terhalau oleh cahaya pagi, dan pikirannya kembali jernih. Ketika dia memeriksa dirinya lagi, dia memperhatikan bahwa lukanya sudah sembuh. Hal yang paling menakjubkan adalah hampir tidak ada bekas luka di permukaan lukanya. Obat ajaib apa yang digunakan Jiang Chen? Itu menyembuhkan luka luarku dengan cepat, dan tidak ada bekas sama sekali di kulitku. Seolah tidak pernah terluka, Dan Fei menemukan bahwa semakin banyak waktu yang dia habiskan bersama Jiang Chen, semakin dia menemukan bahwa ada banyak rahasia tak terduga yang tersembunyi di tubuh pemuda ini. Lord Master memiliki mata untuk mereka baik-baik saja, dia sudah lama melihat aspek unik Jiang Chen. Dan Fei belum banyak berhubungan dengan Jiang Chen sebelumnya, dan sekarang dia memiliki banyak kesempatan untuk berinteraksi dengannya. Dia menyadari bahwa dia tampak tidak berbahaya bagi manusia dan binatang, dan bahkan sedikit malas ketika dia memikirkannya. Namun, sepertinya selalu ada lingkaran cahaya misterius yang tersembunyi di tubuh Jiang Chen. Sejak hari itu di perjamuan,
dia telah menggunakan kendi anggur yang tampak sangat buruk sehingga orang hampir tidak tahan untuk mengeluarkannya dan mengubahnya menjadi hadiah terbaik dengan menggoyangkan tubuhnya. Naga Phoenix bersayap 5 lebih banyak mati daripada hidup, dan begitu banyak ahli tidak dapat memberikan kesimpulan. Dia menjelaskan masalah misterius ini dengan beberapa kata yang ceroboh. Penatuaning berusia lebih dari 40 tahun, tetapi satu pil musim semi-abadi 4 musim segera membuatnya 20 tahun lebih muda. Dan Fei telah menemukan, melalui penyelidikan pribadi, bahwa pil ini memang ada hubungannya dengan Jiang Chen. Ketika dia melihat lagi bagaimana Jiang Chen hampir tidak melakukan gerakan besar sejak tiba di ibu kota, dia menyadari bahwa dia telah mengubah situasi di ibu kota tanpa sepengetahuan semua orang. Bahkan pangeran pertama yang biasanya tenang dan mantap Ye Dai telah berakhir dengan debu di wajahnya beberapa kali, dan dia hampir meninggalkan keanggunan sopannya yang biasa dan kehilangan ketenangannya beberapa kali. Pangeran keempat yang biasanya berperilaku baik Ye Rong, yang tampaknya menjauhkan diri dari dunia, tiba-tiba menjadi terkenal, pengaruhnya meningkat menjadi terkenal. Dia hampir memiliki suasana yang setara dengan pangeran pertama. Medali kerajaan Sky Laurel tidak muncul dalam 30 tahun, namun, Tuan Tanah tiba-tiba memberikannya kepada pemuda ini secara tiba-tiba. Sejumlah besar hal aneh muncul setelah mereka berhasil masuk ke alam labirin. Makhluk peringkat fana telah berputar di sekitar mereka setiap kali mereka melihatnya, seolah-olah ada lingkaran cahaya ajaib di sekitar Jiang Chen yang menyebabkan bahkan makhluk peringkat fana menyerah. Metode Jiang Chen dalam pertarungan melawan kera raksasa itu membuatnya semakin terkejut. Teknik lempar belati yang dia gunakan di bagian akhir bahkan memberi Dan Fei, seseorang yang secara teratur menyaksikan latihan Lord Master, perasaan menatap gunung yang tinggi dan tidak dapat melihat menembusnya. Dia kemudian menyembuhkan lukanya. Pengetahuan dan manipulasinya tentang segala macam obat dan racun roh telah menunjukkan tingkat kemampuan yang sama sekali bukan sesuatu yang dimiliki seorang pemuda. Ketika dia baru saja memberikan penawarnya, Dan Fei bahkan telah siap secara mental untuk membiarkan bocah terkutuk itu mengambil sedikit keuntungan darinya. Namun, Jiang Chen telah halus dan sopan, seolah-olah drastis dari sebelumnya bukan dia sama sekali. Dia terkadang malas, dan terkadang seperti preman. Terkadang kejam seperti iblis, terkadang tidak terduga seperti orang bijak. Dia juga terkadang sopan seperti pria terhormat. Sifat-sifat yang sangat berbeda ini sebenarnya muncul pada orang yang sama. Dan Fei harus mengakui bahwa dia benar-benar tidak bisa memahami Jiang Chen. Dan Fei sekali lagi menyiapkan sarapan ketika dia bangun. Dia kemudian menemukan sumber air dan mencelupkan selembar kain ke dalamnya, tidak memerasnya hingga kering. Dia berjalan ke Jiang Chen, berhenti berpura-pura tidur dan usap wajahmu. Ketika dia melihat bahwa Jiang Chen masih menyimpan jejak coretannya, Dan Fei merasa geli dan dia merasa bersalah. Jiang Chen tiba-tiba membuka matanya, menawarkan perhatianmu tanpa alasan apapun, pasti ada sesuatu yang terjadi. Ini adalah upaya kedua Anda untuk membuat saya mencuci muka, apakah ada sesuatu di dalamnya? Petik 2. Jiang Chen berdiri dan pergi mencari permukaan air untuk melihat apa yang terjadi dengan wajahnya. Dan Fei sangat khawatir dan dia membuang semua pikiran tentang ketidaksopanan. Dia meraih lengan Jiang Chen dan mengusap wajahnya dengan kain. Jiang Chen meraih tangan batu gioknya dan menarik sepotong kain ke bawah untuk melihat tanda arang hitam di atasnya. Saudari Dan Fei, untuk berpikir bahwa Anda memiliki hati anak seperti itu untuk digambar di wajah saya. Sepertinya kamu tidak akan tahu bahwa aku bukan orang yang bisa dianggap enteng jika aku tidak menghukummu. Karena itu, dia menarik Dan Fei dengan tangan kirinya dan memukul pantatnya, menamparnya 7 hingga 8 kali sekaligus. Perubahan ini sangat mendadak, dan Dan Fei sama sekali tidak menyangka Jiang Chen akan menggunakan metode semacam ini untuk menghukumnya. Setelah ditepuk beberapa kali, rasa sakit di pantatnya adalah satu hal, tetapi Dan Fei bertingkah seolah-olah seluruh tubuhnya telah tersengat listrik dan dia berdiri di sana, ketakutan. Dia memukul pantatku. Otak Dan Fei kacau balau. Dia hanya merasa bahwa Jiang Chen telah mendominasi wilayah yang belum pernah dilanggar sebelumnya. Rasa malu dan malu melonjak saat dia jatuh ke tanah, menangis dengan rasa sedih. Jiang Chen benar-benar melupakan identitas Dan Fei dalam kekesalannya. Dia tiba-tiba sadar setelah 7 atau 8 pukulan selesai. Dia sepertinya sudah berlebihan. Jika hukuman ini dijatuhkan pada gadis kecil itu, Ziruo Timur, gadis kecil itu akan tertawa riang dan bertindak lebih liar. Jika itu ada di Gouyu sebelum dia menjadi pengikutnya,
dia akan melawan sampai mati dan bahkan mungkin melawannya. Sekarang dia adalah pengikutnya, dia kemungkinan akan menerimanya dengan tenang dan kemudian dengan cemberut marah padanya. Namun, Dan Fei, seorang wanita yang biasanya terlihat cukup terbuka dan menerima, sebenarnya menangis. Bahunya yang menawan sedikit bergetar. Meskipun dia tidak menangis terseduh-seduh, dia hanya bisa terisak dan tampaknya merasa sangat dirugikan. Jiang Chen telah menangani banyak masalah di kehidupan masa lalunya, tetapi dia tidak pernah memiliki banyak bakat dalam menangani taktik wanita menangis, membuat keributan, dan kemudian mengancam untuk menyakiti dirinya sendiri. Dia ingin mengatakan sesuatu ketika kesadarannya tiba-tiba berubah dan seluruh tubuhnya tertembak di udara ke suatu wilayah di barat seperti lembing. Siapa ini? Menyelinap, tunjukkan dirimu. Ketika Dan Fei mendengar kata-kata Jiang Chen, tubuhnya juga sedikit goyah saat dia juga berdiri, dengan hati-hati menyembunyikan matanya yang sedikit memerah. Ada murid kerajaan Sky Laurel di seluruh dunia labirin. Dan Fei tidak ingin kondisinya saat ini dilihat oleh orang lain. Liu Ken, apakah itu kamu? Nada suara Jiang Chen dingin. Sesosok gelap berlari keluar dari semak-semak di barat. Itu adalah murid Azure Heaven Northern Palace, Liu Ken. Liu Ken, apa yang kamu lakukan di sini? Liu Ken memandang Jiang Chen dan kemudian menatap Dan Fei, tersenyum dingin, aku baru saja lewat, apa hubungannya denganmu? Minggir, seberkas niat membunuh melintas di wajah Liu Ken yang menyeramkan. Jiang Chen, ini adalah alam labirin, lebih baik kamu menjaga mulutmu tetap bersih dan jangan beri aku alasan untuk membunuhmu. Bunuh aku. Jiang Chen tertawa santai. Kamu, Kasim. Ketika Liu Ken mendengar istilah yang merendahkan ini, ekspresi ular berbisa muncul di wajahnya. Jiang Chen, kau binatang bodoh, aku akan membiarkanmu berjalan-jalan sebentar. Bertentangan dengan harapan, Liu Ken, yang memiliki kebencian yang mendalam terhadap Jiang Chen, sebenarnya tidak terus membuat masalah untuknya. Sosok Liu Ken melintas saat dia menghilang di dataran yang luas. Alis Jiang Chen berkerut saat dia melihat ke arah tempat Liu Ken menghilang, merenungkan sesuatu. Dan Fei sudah berjalan sekarang. Ekspresinya samar seolah-olah tidak ada yang luar biasa. Sepertinya masalah memukul pantat tidak terjadi sama sekali. Hati seorang wanita tak terduga. Meskipun Jiang Chen melihat Dan Fei seperti ini, dia sebenarnya tidak berani memperlakukannya seperti tidak terjadi apa-apa. Alam labirin ini luas, tapi dia kebetulan lewat. Apakah kamu percaya itu? Jiang Chen bertanya. Tidak masalah. Sikap Dan Fei terlepas. Dia tidak akan berani bertindak liar di alam labirin bahkan jika dia memiliki nyali 10 orang. Meskipun begitu, aku masih merasa tidak nyaman seperti baru saja memakan nyamuk, berpikir bahwa sepasang mata sedang melirikku secara diam-diam dalam kegelapan. Jiang Chen masih dicentang. Bunuh dia jika kamu menganggapnya merusak pemandangan. Dan Fei berkata tanpa komitmen. Apa? Jiang Chen memulai. Bukankah dikatakan bahwa dendam pribadi tidak dapat diselesaikan di alam labirin? Bab 202, Aye Dai bersiap untuk membunuh saudaranya sendiri. Aturan sudah mati, hidup dan mati adalah hidup. Nada suara Dan Fei tidak tegas dan tiba-tiba menjadi samar. Aturannya mengatakan bahwa pria tidak boleh menggertak wanita, tetapi bukankah kamu masih menggertakku? Jiang Chen tersenyum canggung dan menggosok hidungnya, kehilangan kata-kata. Suasananya agak aneh karena keheningan yang buruk terjadi. Dan Fei yang memecahkan suasana canggung ini. Jiang Chen, maafkan aku. Untuk apa? Jiang Chen mengerutkan kening. Sepertinya aku yang seharusnya mengatakan itu. Aku seharusnya tidak sengaja dan aku seharusnya tidak menggambar di wajahmu. Jiang Chen tidak menyangka nada suara Dan Fei akan seperti ini. Baiklah, saya akui bahwa tekanan dari masalah tadi malam mungkin agak besar dan itu sedikit mengganggu saya. Tidak pernah benar bagi seorang pria untuk memukul seorang wanita. Sebenarnya, Jiang Chen tidak benar-benar menyerangnya dengan pukulan-pukulan itu. Itu seperti orang dewasa yang menguliahi seorang anak dan memberi mereka sedikit hukuman. Kamu terus membicarakannya, Dan Fei menegur dengan cemberut. Baiklah, aku tidak akan berbicara terus. Saya hanya ingin mengatakan, elastisitas yang bagus. Jiang Chen tertawa terbahak-bahak, terkutuk. Dan Fei mengutuk dalam kecemasannya, dan kemudian menghela nafas dari jauh. Jiang Chen, kamu benar-benar iblis kecil. Saya tidak pernah begitu menderita sepanjang hidup saya. Kamu menderita. Saya pikir Anda mungkin ingin tertawa dalam tidur Anda setelah mendapatkan 4 bayi binatang roh.
Emosi Dan Fei memang langsung berubah saat bayi hewan roh itu disebut-sebut. Dia memiliki senyum tipis dan bangga saat dia menurunkan keranjang bambu di punggungnya. Keempat bayi berbulu dan berbulu halus itu jelas tidak akrab dengan cara-cara dunia. Mereka berdeguk dan mengeluarkan segala macam suara, membuat berbagai wajah di Jiang Chen. Jiang Chen, apakah kamu akan mengatakan bahwa mereka lapar? Tidak sial, tidakkah kamu melihat bahwa mereka sangat lapar sehingga mata mereka berwarna hijau? Jiang Chen melemparkan beberapa buah yang dia dapatkan dari gua ke dalam keranjang. Keempat bayi itu mulai berkelahi satu sama lain untuk mendapatkan makanan, seperti yang dia duga. Apa yang Dan Fei tidak duga adalah bahwa meskipun keempat bayi itu tampaknya hidup berdampingan dalam harmoni yang luar biasa, mereka berempat menjadi sangat ganas ketika makanan muncul, dan semua itu tampaknya mempengaruhi postur mempertaruhkan nyawa mereka dalam pertempuran, untuk makanan. Dunia makhluk roh memang dunia yang lemah menjadi mangsa yang kuat dan bertahan hidup dari yang terkuat. Maksud kamu apa? Dan Fei tidak begitu mengerti. Itu mudah. Meskipun keempat bayi kera roh ini lahir dari ibu yang sama, hanya satu yang akan bertahan pada akhirnya. Mereka harus membunuh dan memakan jenis mereka, dengan satu muncul dari masa sebagai pemenang terakhir pada akhirnya. Anda bisa tahu dari postur mereka dalam memperebutkan makanan. Mungkin, ketika mereka sudah dewasa, mereka bahkan mungkin melawan kera raksasa dewasa yang melahirkan mereka sampai mati dalam upaya memperebutkan wilayah. Ini adalah aturan kelangsungan hidup makhluk roh. Survival of the fittest dalam seleksi alam. Mereka dilahirkan dalam siklus kehidupan ini dan tidak ada yang bisa menghindarinya. Jiang Chen tidak berbicara dengan sia-sia. Pemahamannya tentang makhluk roh mengidentifikasi sebagian besar makhluk roh seperti itu. Semakin tinggi kecerdasan mereka, semakin mereka begitu. Satu gunung tidak akan membiarkan dua harimau ada di atasnya. Begitulah filosofinya. Itu adalah binatang-binatang yang lebih rendah yang kecerdasannya belum berkembang, atau binatang-binatang roh itu yang, secara alami, suka membentuk kawanan, dan berkumpul dalam kelompok besar. Burung pedang sayap emas misalnya. Tentu saja, itu tidak hanya terbatas pada burung pedang sayap emas. Ada terlalu banyak spesies makhluk roh untuk dihitung di dunia yang besar dan besar ini. Jumlah makhluk roh yang suka berkumpul adalah sebanyak rambut pada seekor lembu. Beberapa berada dalam jumlah yang sangat besar sehingga mereka menjadi bencana, sehingga raja makhluk roh yang lebih kuat dari mereka puluhan atau ratusan kali harus mengalah di depan mereka. Dan Fei tenggelam dalam pikirannya saat matanya yang menawan beristirahat sebentar di wajah Jiang Chen. Dia menghela nafas, Jiang Chen, apakah ada yang tidak kamu ketahui? Apakah ada sesuatu yang saya tidak tahu? Jiang Chen terkekeh saat jejak tragis tiba-tiba menembus wajahnya. Benar-benar ada sesuatu yang dia tidak tahu. Dia tiba-tiba teringat ayahnya, Kaisar Surgawi, di kehidupan masa lalunya. Bagaimana dia sekarang, dan bagaimana dia bereinkarnasi ke dunia ini. Dia benar-benar tidak tahu ini. Bahkan jika dia tidak tertandingi dalam pengetahuannya dan pembelajarannya dari kehidupan masa lalunya melintasi semua alam kehidupan, dia tidak tahu apa-apa ketika menghadapi masalah ini dan dia tidak memiliki petunjuk sama sekali. Nona dan Fei, ambil contoh, jika kita berada dalam lingkaran sekarang. Semua yang kita tahu adalah apa yang ada di lingkaran ini. Ada banyak lagi yang tidak diketahui di dunia di luar lingkaran. Hanya ketika kita menginjakkan kaki di luar lingkaran itu, kita tahu bahwa pengetahuan asli kita terlalu banyak, terlalu sedikit. Putaran refleksi emosional Jiang Chen tidak menunjukkan suasana kontemplatif, dia benar-benar berbicara dari hati. Sinar kejutan keluar dari mata indah dan Fei. Dia tidak berpikir bahwa Jiang Chen, dengan kepribadiannya yang humoris, tiba-tiba akan menyuarakan kata-kata yang begitu dalam. Ayo pergi. Jiang Chen memanggilnya, tepat saat Dan Fei perlahan membalik kata-kata Jiang Chen di benaknya. Kemana kita akan pergi? Dan Fei bertanya. Liu Ken adalah bagian dari kelompok Ye Dai. Saya terus berpikir bahwa penampilannya agak aneh. Kita harus pergi melihat dan melihat apakah anak itu Ye Dai merencanakan sesuatu. Petik 2. Dan Fei memulai. Dia sebenarnya tidak ingin terlibat dalam perjuangan dan politik antara para pangeran. Dari sudut pandangnya yang menyendiri, semuanya sama tidak peduli siapa putra mahkota atau raja. Bahkan jika Ye Dai atau Ye Rong adalah raja, mereka tidak akan berani bertindak kejam di depannya, Dan Fei. Namun, setelah pertempuran tadi malam, Dan Fei tampaknya tanpa sadar menerima kenyataan bahwa peran mereka telah berubah.
Dia telah beralih dari mempertahankan cengkeraman kematian di tampuk kekuasaan menjadi secara alami mendengarkan perintah Jiang Chen. Kecepatan Jiang Chen tidak cepat atau lambat karena rutenya tampaknya tidak ditentukan oleh kepramukaan atau pemikiran tertentu. Jiang Chen, bisakah kamu menemukan Liu Ken dan yang lainnya dengan berjalan membabi buta seperti ini? Dan Fei tidak bisa tidak bertanya. Hehe, ikuti saja aku. Dan Fei sudah lama terbiasa dengan Jiang Chen yang tidak bermain-main dengan buku. Dia hanya bisa menundukkan kepalanya dan terus mengikutinya. Setelah 2 atau 3 hari, mereka masih belum mendapatkan hasil. Dan Fei hampir ingin curiga bahwa Jiang Chen telah melakukan kesalahan di suatu tempat. Tetapi melihat penampilannya yang sangat percaya diri, Dan Fei masih menahan pertanyaan yang hampir keluar dari bibirnya beberapa kali. Baiklah, sepertinya kita sudah dekat. Sister Dan Fei, apakah Anda ingin pergi dengan saya atau menunggu saya di luar? Apakah kamu yakin mereka dekat? Dan Fei masih agak curiga. Apa yang saya lakukan di sini jika tidak? Jiang Chen hendak mengatakan sesuatu ketika dia tiba-tiba meraih tangan Dan Fei dan berlari ke semak-semak di sisi jalan. Dia berkata rendah, jangan membuat suara apapun. Mereka berdua bersembunyi sebentar di balik semak-semak dan mereka melihat 2 orang dengan cepat berjalan turun dari jalan gunung di depan mereka. Salah satunya adalah pangeran pertama Ye Dai. Yang lain memiliki ekspresi arogan dengan wajahnya miring ke arah langit. Bentuk tubuhnya biasa-biasa saja dan dia mengenakan seragam. Dia adalah murid sekte pohon berharga. Namun, seorang murid sekte yang bersedia berpartisipasi dalam perburuan musim gugur alam labirin kemungkinan besar juga tidak memiliki status tinggi. Paling tidak, dia tidak akan menjadi salah satu murid teratas dalam sekte tersebut. Ini adalah tempatnya. Ye Dai berhenti di awal jalan. Kakak Chen, mari kita tunggu. Murid sekte pohon berharga mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa. Tatapannya seperti elang saat berpatroli di sekitarnya, jelas dalam siaga tinggi. Namun, Jiang Chen dan Dan Fei sudah lama dipersiapkan dan mereka tidak dapat dideteksi olehnya. Mata Ye Dai berbinar setelah beberapa saat, mereka ada di sini. Memang, sekelompok orang dengan cepat mendekat dari sisi barat jalan. Itu adalah tim kecil dengan 8 orang. Pangeran ketiga Ye Zeng ada di depan mereka. Nomor 3, Ye Dai memanggil. Ye Zeng dengan cepat berjalan, tersenyum, kakak, akhirnya aku bertemu denganmu. Ye Dai menepuk bahu Ye Zeng dan berkata dengan sangat akrab, nomor 3, posisi mereka telah dikunci. Pramuka saya pada dasarnya dapat memastikan bahwa tim kecil nomor 4 berada di lembah pegunungan sekitar 50 li di arah tenggara. Mereka sepertinya sedang berburu makhluk roh. Hehe, anak Ye Rong itu benar-benar telah melemparkan dirinya ke dalam ini. Ada jejak sarkasme dalam nada suara Ye Zeng. Nomor 3, tidak ada yang tidak diinginkan dari orang-orang yang kamu bawa, kan? Tatapan Ye Dai berputar dan menatap mereka semua. Kakak, apakah kamu masih tidak percaya padaku? Tenang saja tentang orang-orang yang saya bawa, mereka semua adalah orang kepercayaan saya. Selama kita menyelesaikan masalah ini dengan sempurna, saya berjanji bahwa tidak ada yang akan dapat melacaknya kembali kepada kita ketika kita pergi. Petik 2. Jejak haus darah yang kejam merembes keluar dari mulut Ye Zeng. Baiklah, kita akan menyingkirkan nomor 4 dulu dan kemudian nomor 2. Ada niat kuat untuk membunuh dalam nada suara Ye Dai, seolah-olah dia tidak membunuh saudaranya sendiri, tetapi mendiskusikan cara membunuh ayam. Kakak, kita sudah membicarakan ini. Jika Anda mengambil takhta di masa depan, Anda tidak dapat mengurangi jumlah kekayaan yang Anda berikan kepada saya. Petik 2. Haha. Nomor 3, kita sudah dekat sejak kita kecil, apakah aku akan memperlakukanmu dengan buruk? Kami 2 bersaudara adalah orang yang sama. Ketika kita menyatukan upaya kita bersama di masa depan dan memperluas ke wilayah baru, mungkin 16 kerajaan tetangga akan bersatu karena kita. Pada saat itu, saya pasti akan menganugerahkan sebidang tanah terbesar kepada Anda dan membuat Anda mengendalikan perbatasan banyak kerajaan. Petik 2, Ye Zeng terkekeh, baiklah. Kita berdua bersaudara akan bergandengan tangan dan melakukan ini. Ayo, bertemu dengan timku dulu. Ye Dai cukup akrab saat dia berjalan sejajar dengan Ye Zeng, menuju ke atas gunung. Ketika sekelompok orang sudah jauh, Dan Fei menghela nafas ringan, tuan-tuan tidak membentuk pendapat yang salah tentang Ye Dai. Biarkan aku menebak apa yang dikatakan Tuan Tanah.
Ambisi muluk tapi bakat kecil jelas merupakan bagian dari penilaian. Mungkin kata-kata seperti berpura-pura sok suci tetapi bersedia melakukan apapun untuk mencapai tujuannya. Anda memang menebak beberapa dengan benar. Tetapi sebagian besar putra bangsawan berpura-pura sebagai orang yang bermoral tinggi, jadi Lord Master tidak akan mengatakan itu. Ambisi besar tetapi sedikit bakat, sangat kejam dan tanpa ampun, adalah penilaian Tuan Tanah terhadap Ye Dai. Oleh karena itu, ketika Ye Dai menganggap dirinya pintar dan menanyakan pertanyaan tentang menyatukan 16 kerajaan, ini sebenarnya sangat mengurangi kesan Tuan Tanah tentang dia. Jiang Chen dengan tegas mengutuk Ye Dai, ambisi yang megah tapi bakat yang lemah, kemampuannya tidak mencukupi tetapi dia menyimpan ambisi yang tidak bisa ditandingi oleh kemampuannya. Ini bukan hal yang baik, itu akan membawa bencana bagi kerajaan Sky Laurel. Dan Fei agak terkejut dengan kekuatan pemahaman Jiang Chen, melihat bahwa dia mengerti itu hanya dengan sedikit petunjuk. Ini masuk akal, meskipun Jiang Chen berasal dari kerajaan timur, ketika sampai pada gambaran yang lebih besar dari kerajaan manapun, masalahnya sebagian besar sama. Apakah kamu ingin tahu apa pandangan Tuan Tanah tentang Ye Rong? Dan Fei tiba-tiba bertanya sambil tersenyum. Oh, mari kita dengarkan. Jiang Chen dekat dengan Ye Rong, jadi dia agak penasaran. Pandangan Lord Master tentang Ye Rong hanya demikian, jika dia bisa bertahan untuk saat ini, dia akan layak untuk mengambil alih dunia. Pujiannya setinggi itu. Jiang Chen memang memiliki kesan yang baik tentang Ye Rong, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa Lord Master akan memiliki pujian yang begitu tinggi untuknya. Orang harus tahu bahwa Ye Rong pernah menjadi kunci yang sangat rendah sebelumnya. Keberadaannya di antara para pangeran diabaikan oleh semua orang dalam berbagai kesempatan. Ya, Ye Rong memiliki kemahiran seorang putra kerajaan dan keluasan pikiran seorang raja yang bahkan lebih langka. Dia tidak secara membabi buta kejam dan kejam seperti Ye Dai, juga pikirannya tidak sesempit pikiran Ye Dai untuk tidak mampu menguasai dunia. Bab 203, Mantis menguntit jangkrik, tidak menyadari Oriole di belakang. Mata pintar dan Fei menatap Jiang Chen, senyum tipis di wajahnya. Apakah kamu berpikir bahwa hanya karena kamu dan Lord Master berpikiran sama sehingga semua pahlawan berpikiran sama? Jiang Chen menggosok hidungnya, kamu sudah mengatakannya untukku, apalagi yang bisa kukatakan? Terus terang, saya tidak terlalu peduli siapa putra mahkota atau siapa rajanya. Bagaimanapun, aku adalah tamu dari pangeran keempat, dan harus melakukan sesuatu untuknya. Selain itu, dari sudut pandangku, dia menjadi putra mahkota lebih baik daripada Ye Dai yang berada di posisi itu, bukan? Suara Jiang Chen tiba-tiba berhenti, kenapa kamu tidak terkejut dengan mereka yang saling membunuh? Apakah Anda menebak itu akan terjadi sejak lama? Petik 2, dan Fei menunjukkan senyum penuh kebijaksanaan, bukannya aku sudah menebaknya sejak lama, tapi tuan-tuan sudah menebaknya sejak lama. Pembicaraan tentang memutuskan posisi putra mahkota awal tahun depan sebenarnya adalah kebocoran yang disengaja yang disahkan oleh Lord Master. Dia ingin memanfaatkan ini untuk mengamati dan mempelajari reaksi semua orang. Pemeriksaan ini tampaknya agak besar, bukankah agak sulit untuk menghentikannya sekarang? Jiang Chen tersenyum. Mengapa ini dianggap besar? Semuanya terkendali. Dan Fei tersenyum sebagai tanggapan. Apa yang membuatmu berkata begitu? Mereka akan mengambil tindakan. Begitu pembantaian dimulai, siapa yang tahu berapa banyak yang bisa keluar hidup-hidup. Petik 2. Jika hanya satu yang berhasil keluar, maka dia adalah putra mahkota. Jika semua orang muncul tanpa cedera, maka Ye Rong adalah putra mahkota. Sesederhana itu. Apakah ini berarti kamu memutuskan bahwa itu adalah Ye Rong sejak lama? Jiang Chen sedikit terkejut, dan Fei menggelengkan kepalanya dan tersenyum misterius. Bukannya kita sudah lama memutuskan Ye Rong? Kesimpulan ini baru tercapai setelah medali kerajaan Sky Laurel diberikan kepadamu di pesta ulang tahun Tuan Tanah. Aku memerintahkan wajah sebanyak itu. Jiang Chen agak malu. Dia sama sekali tidak berpartisipasi dalam pertarungan di antara para pangeran. Mungkinkah dia bisa mempengaruhi siapa putra mahkota itu? Hanya dengan berpartisipasi dalam pesta ulang tahun, sembarangan memberikan hadiah secara acak, dan menjawab pertanyaan yang sulit. Ini terlalu konyol. Jangan ragu, Lord Master tidak pernah salah dalam menilai orang. Meskipun dia belum berbicara dengan jelas, artinya masih cukup jelas. Siapapun yang memiliki Jiang Chen di pihak mereka akan mendapatkan posisi putra mahkota. Petik 2.
Raja dapat menyetujui persyaratan seperti itu. Bisakah dia duduk diam sementara putra-putranya saling membunuh? Dan Fei menghela nafas. Jiang Chen, jika saya harus mengatakan bahwa Anda naif, Anda sebenarnya licin melampaui kepercayaan. Jika saya harus mengatakan bahwa Anda licik dan licik, terkadang Anda juga cukup naif. Untuk mencapai posisi raja, siapa di antara mereka yang tidak membunuh saudara mereka sendiri? Anda bahkan tahu bahwa Kraro akan bertarung dan membunuh satu sama lain sehingga hanya satu yang tersisa pada akhirnya. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa aturan bertahan hidup di rumah kaisar lebih lembut daripada aturan di dunia makhluk roh? Jiang Chen tersenyum gagah. Ini benar. Bukankah ada desas-desus bahwa raja sebelumnya dari kerajaan timur, Lu Timur, telah berkolusi melawan putra mahkota sebelumnya, Jun Timur, hanya mengambil tahtanya setelah kematian yang terakhir. Mengingat itu sudah ada, masuk akal jika hal itu juga ada di kerajaan Sky Laurel. Ayah Guo Jin telah diseret ke dalam masalah ini, dan seluruh keluarga Guo telah mengalami penurunan drastis sebagai akibatnya dan telah jatuh ke dalam pembusukan. Jika Ye Rong cukup unggul untuk keluar hidup-hidup dari situasi hukum rimba ini, itu berarti dia dapat bertahan dari cobaan, dan bahwa dia memiliki potensi untuk menjadi raja, tidak peduli apakah itu kekuatan, pandangan yang luas, atau keberuntungan. Sebaliknya, jika dia mati karena persaingan kecil ini, maka meskipun bakatnya melebihi orang-orang di atasnya, dia masih belum memiliki cukup kekayaan dan keberuntungan untuk menjadi seorang raja. Mereka kemudian tidak punya pilihan lain selain yang terbaik kedua. Hukum rimba akan menentukan siapa yang keluar hidup-hidup dan siapa yang menjadi raja. Ketika pikirannya akhirnya mengalir dengan lancar, Jiang Chen tersenyum, "Saudari dan Fei, saya tidak bisa duduk diam karena saya mengalami ini. Lagi pula aku masih tamu pangeran keempat. Ketika tuannya dipermalukan, rakyatnya mencari kematian." Dan Fei tersenyum manis, "Jangan bertingkah seperti itu padaku. Apakah Anda pikir saya tidak tahu bahwa Anda bukan salah satu dari subjek dengan prinsip tinggi itu?" Jiang Chen melangkah maju dengan cepat di jalur gunung, dan Fei mengikuti dengan cepat sesudahnya. "Kamu membuat keributan dengan keriuhan yang luar biasa. Apakah kamu tidak takut ditemukan dan dibungkam oleh mereka? Bukankah aku memilikimu? Kecantikan yang luar biasa. Saya percaya bahwa, meskipun mereka telah kehilangan semua penilaian, mereka tidak akan melakukan apapun untuk Anda. Kamu melebih-lebihkan daya pikatku. Wanita hanyalah hiasan kehidupan di mata pria. Berapa banyak kaisar dari zaman kuno yang tidak mencintai tanah dan wanita?" Jiang Chen tertawa terbahak-bahak. "Tidak heran kamu berbicara begitu blak-blakan kepada para pangeran itu. Anda sudah lama melihat menembus mereka." Petik 2. Dan Fei berkata dengan gusar, "Berhentilah bicara omong kosong. Jiang Chen, katakan yang sebenarnya, apakah Anda menyembunyikan sesuatu dari saya? Apakah aku benar-benar perlu memberitahumu itu?" "Tentu saja." Jiang Chen tersenyum. "Jangan khawatir, saya akan dapat menemukan mereka satu langkah sebelum mereka dapat menemukan saya. Dia akan mengantisipasi pergerakan musuh, dan menemukan jejak langkah lainnya sebelum mereka menemukannya." Meskipun Dan Fei tidak tahu mengapa Jiang Chen begitu percaya diri, dia tidak dapat menemukannya dalam dirinya untuk meragukannya sedikit pun ketika dia menatapnya dengan penuh percaya diri. Jiang Chen tidak mengikuti di belakang Ye Dai dan yang lainnya. Sebaliknya, dia dengan cepat menuju ke tenggara. Karena dia tahu bahwa Ye Rong dan yang lainnya berada sekitar 50 li ke arah tenggara, Jiang Chen secara alami tidak akan tinggal diam, dan menuju lembah gunung dengan kecepatan penuh. Ye Dai dan yang lainnya masih harus melakukan persiapan sebelum bertemu. Jiang Chen cukup yakin bahwa dia bisa sampai ke lembah gunung di depan mereka. Memang, Jiang Chen dan Dan Fei berhasil mencapai lembah gunung hanya dalam waktu 15 menit. Ada pengintai pangeran pertama di pintu masuk lembah gunung. Jiang Chen membawa Dan Fei dalam lingkaran melewati mata dan telinga pengintai, dan menyelinap ke lembah gunung. "Jiang Chen, apakah kita akan bertemu dengan mereka atau? Jangan temukan mereka terlebih dahulu, untuk menghindari tindakan gegabah dan memperingatkan musuh. Jika pangeran keempat tahu kita ada di sini, formasinya akan berubah, dan itu akan dengan mudah ditangkap oleh para pengintai." Dan Fei tenggelam dalam pikirannya saat dia mengangguk. "Berapa banyak bubuk pesona pikiranmu yang tersisa?" Jiang Chen bertanya sambil tersenyum. "Hanya 3 botol." Dan Fei memeriksa inventarisnya. Jiang Chen tertawa. "Sepertinya aku harus menggunakan beberapa perlengkapanku." Jiang Chen memiliki potensi luar biasa di bidang pil,
dan secara alami cukup mahir menggunakan racun. Dia telah membuat banyak persiapan. Dia memiliki 2 atau 3 pilihan untuk item yang mirip dengan bubuk pesona pikiran. Dan Fei melihat Jiang Chen hampir melakukan pertunjukan sulap saat dia terus mengeluarkan berbagai botol dan kaleng. Mereka muncul di sebelah kiri dan kanannya saat dia mengaturnya di sekelilingnya. Jiang Chen dengan cepat membuat jebakan yang sempurna. Membersihkan tangannya, Jiang Chen tersenyum. Mereka hampir sampai. Haruskah kita berlindung dan menunggu, jadi kita bisa menonton pertunjukan? Petik 2. Jiang Chen, apakah ini termasuk membantu Ye Rong curang? Tawa dan Fei berdenting. Ini disebut membuat posisi kita tak tertembus. Bagaimana ini bisa disebut selingkuh? Jika kami benar-benar curang, kami akan langsung membunuh Ye Dai. Ini hanya disebut pembelaan diri yang dibenarkan. Oke. Petik 2. Ada total 7 orang di tim kecil Ye Rong. Selain Suetong, 6 sisanya adalah anak buahnya yang dipilih sendiri. Namun, Suetong tiba-tiba membawa banyak kejutan padanya selama perburuan musim gugur ini, terutama selama berburu. Keahlian Suetong dengan busur dan anak panah tidak ada bandingannya karena ia sangat menonjolkan diri dengan kontribusinya. Usia Suetong masih muda, namun pikirannya sangat tenang. Dia telah berpartisipasi dalam brainstorming sebelum setiap perburuan, dan selalu bisa menemukan lubang dalam rencana. Dia mampu menangkap berbagai petunjuk, dan mampu menjatuhkan mangsa dengan satu pukulan. Ye Rong awalnya merasa bahwa membiarkan Suetong masuk ke tim hanya memberikan wajah kepada Jiang Chen. Dia tidak menyangka bahwa kemampuan Suetong akan menjadi keuntungan tak terduganya. Dalam hal kekuatan absolut, selain Lin Qianli di tim Ye Rong, ada 2 penjaga lain di alam roh setengah langkah. 3 lainnya, termasuk Suetong, semuanya berada di puncak Ki sejati. Adapun Ye Rong sendiri, tingkat kekuatannya juga hanya di puncak Ki sejati. Dalam hal kekuatan absolut, selain Lin Qianli yang bisa dengan kuat mengalahkan Suetong, jika 2 penjaga pribadi alam roh setengah langkah lainnya terlibat dalam perburuan bersama satu sama lain dengan Suetong di alam labirin ini, itu akan sulit untuk menentukan siapa yang akan keluar di atas pada akhirnya. Pangeran keempat, makhluk roh ini terluka parah, dan kami sudah menjebaknya di dalam area. Lin Qianli sudah pergi mencarinya, kami yakin itu tidak akan kabur. Ye Rong mengangguk, kali ini kita tidak boleh membuat kesalahan. Satu makhluk roh lebih berharga daripada 100 binatang buas. Pangeran pertama memiliki banyak praktisi alam roh di timnya kali ini. Aku khawatir hasil tangkapan mereka akan jauh melampaui kita dalam perburuan musim gugur kali ini. Masih ada jejak kecemburuan dalam nada suara Ye Rong. Pangeran pertama memiliki kelahiran yang baik, dan memiliki latar belakang yang mengesankan. Jaringannya luas, dan dia dengan mudah dapat memanggil praktisi alam roh, bahkan murid dari Sekte Pohon Berharga. Meskipun Ye Rong juga mengenal murid-murid Sekte Pohon Berharga, tidak mungkin mengharapkan mereka untuk bekerja keras atas namanya. Pada akhirnya, fondasinya masih lebih rendah, dan dia tidak memiliki cukup latar belakang atau koneksi yang cukup. Ye Rong menghela nafas dalam hatinya. Jika Jiang Chen tidak ditugaskan kembali oleh saudari dan Fei kali ini, dia pasti memiliki harapan untuk bermain di kejuaraan dalam perburuan musim gugur kali ini. Tapi sekarang, dia hanya bisa mencoba yang terbaik. Meskipun ada intelijen bahwa Putra Mahkota akan difinalisasi Januari depan, Ye Rong tidak percaya bahwa satu perburuan musim gugur saja sudah cukup untuk menentukan segalanya. Namun, dia juga tidak bisa berpuas diri. Dia setidaknya harus menunjukkan sikap proaktif. Suetong berjalan pada saat ini. Pangeran keempat, lembah gunung ini sempit, dan pintu masuk dan keluarnya juga cukup sempit. Daerah ini agak aneh. Petik 2. Suetong, apakah kamu mengkhawatirkan sesuatu? Keuntungan terbesar Ye Rong adalah dia mahir mendengarkan pendapat pasukannya, dan dia dapat dengan mudah memahami maksud bawahannya. Bawahanmu khawatir seseorang dengan sengaja memanipulasi makhluk roh untuk membawa kita ke sini. Kalau tidak, bagaimana kita bisa beruntung bertemu secara acak dengan makhluk roh yang terluka? Dan, datarannya cukup luas, mengapa ia melarikan diri ke lembah yang tenang tanpa jalan keluar? Kamu pikir seseorang dengan sengaja memanipulasinya? Ya, bawahan Anda baru saja memeriksa medan. Hanya ada satu pintu masuk ke lembah gunung ini dan satu pintu keluar. Kami telah melesat masuk seolah-olah kami berlari cepat ke dalam tas kain. Meskipun Suetong bukan salah satu dari orang-orang Ye Rong,
dia masih bersedia untuk berbicara apa yang ada di pikirannya karena mereka berada di tim yang sama. Ye Rong diam-diam merenung sebentar. Setelah menghabiskan beberapa hari bersama, dia sebenarnya tidak ragu lagi tentang analisis Suetong. Dia sebenarnya agak percaya tahayul tentang hal itu. Dalam hal kekuatan, Lin Qianli dan yang lainnya di alam roh secara alami lebih kuat dari Suetong. Namun, dalam hal pengamatan, penilaian, dan keterampilan analisis, Suetong benar-benar teratas di kelasnya. Pangeran keempat, masih akan ada peluang nanti jika kita tidak berhasil memburu makhluk roh ini. Namun, tim kami tidak boleh bertaruh. Jika kita dikelilingi di lembah ini, kita tidak akan pernah bisa keluar. Dan jika pembantaian terjadi di sini, dunia luar tidak akan pernah tahu. Suetong sudah berbicara dengan sangat jelas. Wajah Ye Rong berubah saat dia akhirnya tergerak. Sampaikan perintahku, menyerah pada perburuan. Segera tinggalkan lembah. Bagaimanapun, dia lahir dari keluarga raja. Dia tahu gawatnya situasi setelah menghubungkan banyak titik bersama-sama. Bagaimana perburuan musim gugur alam labirin bukan perjuangan licik dan persekongkolan di antara para pangeran. Meskipun digambarkan dengan jelas bahwa tidak ada pembunuhan yang diizinkan, aturannya sudah mati dan hanya orang yang hidup. Kata-kata Suetong membangunkan Ye Rong atas kemungkinan ini. Bab 204, Pangeran Pertama, kita bertemu lagi. Kedua pengawal pribadinya baru saja akan memberitahu Lin Qianli setelah Ye Rong memberi perintah, ketika telinga Suetong tiba-tiba berkedut, dan ekspresi wajahnya berubah. Seseorang memasuki lembah. Wajah Ye Rong berubah dingin. Dua pengawal pribadinya sudah mati karena mengikutinya sejak dia masih muda. Mereka mengambil posisi di kiri dan kanannya, melindungi Ye Rong di belakang mereka. Anggota tim lainnya juga dengan cepat berkumpul setelah mendengar kata-kata ini. Lin Qianli, di tengah perburuan makhluk roh, juga sepertinya merasakan bahaya. Dia berlari kembali ke tim dengan beberapa batasan. Semua orang di dalam tim berkumpul di sepetak tanah kosong di lembah gunung. Hahaha, alam labirin ini memang kecil. Nomor 4, siapa sangka kita bersaudara akan bertemu di sini di tempat ini. Ye Dai memimpin jalan dan melangkah masuk dengan langkah besar melalui pintu masuk. Sekelompok besar orang mengikuti di belakangnya. Dia memiliki 9 orang di timnya untuk memulai, belum lagi 8 anggota pangeran ketiga Ye Zeng. Gabungan kedua tim berjumlah 17 orang. Dari 17 orang ini, ada 1 praktisi alam roh tingkat kedua dan 3 orang di tingkat pertama di pihak Ye Dai, sedangkan Ye Zeng juga memiliki 1 praktisi alam roh tingkat pertama. Ada juga 4 praktisi alam roh setengah langkah di samping itu. Praktisi alam roh dan praktisi alam roh setengah langkah digabungkan, ada 9 praktisi di alam roh, lebih dari setengah dari tim mereka. 8 lainnya, termasuk Ye Dai dan Ye Zeng, semuanya berada di puncak Ki sejati, dan kemampuan bertarung mereka tidak lemah. Ketika Ye Rong melihat bahwa Ye Dai dan Ye Zeng sedang berjalan bersama, dalam hati dia keras. Kakak, jangan berinteraksi di masa depan. Kami sedang berburu makhluk roh di sini, kamu tidak bermaksud mengganggu secara terang-terangan kan? Ye Rong tersenyum. Makhluk roh ini memiliki tingkat pelatihan yang sangat tinggi. Tim kami tidak bisa mengatasinya. Anda kebetulan memiliki banyak orang dan ahli, mungkin Anda bisa mencobanya. Ye Dai memandang Ye Rong dengan senyum sombong. Berhentilah berpura-pura menjadi nomor 4. Apakah kamu benar-benar berpikir kami datang ke lembah ini untuk mencuri makhluk roh darimu? Ye Zeng bertanya dengan senyum dingin. Kakak ketiga, apa maksudmu? Wajah Ye Rong menjadi gelap. Tidakkah menurutmu lembah gunung ini damai dan tenang, dan pemandangannya bagus? Itu seharusnya menjadi tempat yang bagus untuk dijadikan sebagai tempat peristirahatan terakhirmu, bukan begitu? Ye Zeng mencibir. Kakak, apakah ini tujuanmu datang? Ye Rong menatap Ye Dai. Ye Dai tersenyum tipis. Nomor 4, jika Anda jujur dan berperilaku baik seperti sebelumnya, dan tidak menghasut masalah dan menyebabkan kebingungan, saya tidak akan menindas Anda. Namun, Anda mulai bertingkah, dan membuat diri Anda melawan saya berkali-kali. Anda bahkan mengeraskan hati Anda di ibu kota untuk melawan saya untuk pusat perhatian. Katakan padaku, bagaimana aku harus memandangmu? Kakak, kamu dan aku sama-sama dari garis keturunan ayah kerajaan kita, dan dengan demikian persaingan harus adil di antara kita bersaudara. Atau apakah, sebagai kakak laki-laki tertua, Anda bahkan tidak memiliki toleransi untuk menerima persaingan antar saudara? Petik 2. Persaingan yang adil.
Apa hak Anda untuk bersaing dengan saya? Saya, Ye Dai, adalah putra tertua dari garis keturunan langsung. Pihak ibuku telah menjadi perwira selama 3 generasi, dan kekuatan keluarga kami adalah yang kedua setelah raja. Kesempatan yang tak terhitung jumlahnya telah menunggu saya sejak lahir. Aku telah ditakdirkan untuk mengambil alih posisi ayah kerajaan kita. Setiap langkahku telah direncanakan dan diaspal, membawaku lebih dekat ke tahta naga. Kamu yang lahir dari selir kecil. Apa yang Anda miliki, selain setengah dari darah ayah kerajaan kita? Apa hakmu untuk bersaing denganku? Tidak ada orang luar di sini, dan mereka tidak ada di ibu kota. Ye Dai memutuskan untuk mengungkapkan semuanya, dan tidak lagi berpura-pura. Kakak, ini teori kualifikasimu. Jika Anda ditakdirkan untuk mengambil posisi ayah kerajaan kami sejak lahir, lalu apa perlunya kami para pangeran? Petik 2. Kalian semua ada hanya karena dia ingin memuaskan dorongan kebinatangan sesaat. Ye Dai bahkan tidak menghormati ayah kerajaannya saat ini. Ketika Ye Zeng mendengar kata-kata ini, sebuah bayangan juga melintas sebentar di wajahnya. Namun, dia menyembunyikannya dengan rapi dan menyembunyikannya. Ini untuk mengatakan bahwa kamu telah memutuskan hari ini untuk membunuhku. Ye Rong berkata dengan dingin. Anda benar. Namun, melihat kita bersaudara, aku bisa memberimu kesempatan untuk mengambil nyawamu sendiri. Ye Dai tersenyum sinis. Jika kamu menunggu kami bergerak, maka kamu akan kesakitan. Saya berjanji kepada Anda bahwa saya tidak akan memberi Anda kematian yang mudah. Petik 2. Bagus. Anda putra ayah kerajaan kami baik-baik saja. Anda berpose sebagai orang yang bermoral tinggi baiklah. Ye Dai, aku sudah melihatmu. Haha, jadi bagaimana jika kamu telah melihatku? Apa bedanya jika Anda menyembunyikan identitas asli Anda dengan baik? Semua pose Anda sebelumnya tidak berguna dalam menghadapi kekuatan absolut. Aku hanya perlu melambaikan tanganku sekarang untuk benar-benar menghancurkanmu. Tatapan Ye Rong tertuju pada Ye Zeng. Nomor 3, kamu adalah kaki tangannya. Tetapi tidakkah kamu berpikir bahwa keadaanku hari ini akan menjadi milikmu besok? Apa menurutmu dia akan membiarkanmu tidur nyenyak di samping tempat tidurnya? Ye Zeng tertawa terbahak-bahak. Nomor 4, apakah menurutmu mencoba mempermainkan kita satu sama lain akan berhasil saat ini? Aku sama sekali tidak tertarik dengan posisi putra mahkota. Saya juga mengakui bahwa saya lebih rendah dari kakak kita dalam banyak hal, dengan apa saya harus bersaing. Karena saya tidak dapat bersaing dengannya, saya mungkin berperilaku baik dalam situasi ini, dan memainkan peran saya dengan baik. Mereka yang menyesuaikan tindakan mereka dengan waktu adalah bijaksana. Anda sama sekali tidak mengenali saat-saat ketika Anda melihatnya. Petik 2. Ye Dai mengangguk dengan penuh kekaguman, jelas sangat senang dengan pernyataan Ye Zeng. Ye Rong menghela nafas ringan, menatap Lin Qianli, dan kemudian melihat 2 pengawal pribadinya. Lin Qianli berkata dengan lemah, jangan lihat aku, kamu menghargaiku sebagai salah satu yang terbaik di kerajaan, dan beginilah caraku membalas budimu. Saya tidak akan meninggalkan Anda pada saat Anda membutuhkannya. Kami akan melindungi pangeran keempat sampai mati. 2 pengawal pribadinya juga memiliki nada tegas. Sue Tong menghela nafas dan menggenggam busur Suesa, berpose bertarung sampai mati. Meskipun dia mengerti bahwa tidak ada harapan dalam pertempuran ini, tidak ada yang disebut menyerah untuk ditangkap dengan tangan terlipat di dunia praktisi. Ye Rong, apakah kamu benar-benar akan terus melakukan perlawanan yang keras? Menggelepar putus asa di ambang kematian, Ye Dai berteriak, Ye Dai, aku bisa mati jika kamu ingin aku mati. Namun, orang-orang ini tidak memiliki banyak hubungan dengan saya, dan hanya untuk sementara membentuk tim dengan saya. Mengapa Anda tidak harus menyisihkan satu pun? Petik 2, haha. Nomor 4, apakah kamu masih memainkan tindakan kebajikan palsu yang klise pada saat seperti ini? Apakah Anda pikir saya akan tersentuh oleh Anda dan membiarkan mereka pergi? Wajah Ye Dai menjadi gelap. Jangan naif. Mengikuti Anda adalah dosa asal mereka, hukuman mati. Aku akan bertanya padamu untuk terakhir kalinya. Apakah Anda akan mengambil hidup Anda sendiri, atau menunggu saya untuk membantai Anda? Ekspresi Ye Rong penuh dengan kesedihan. Semuanya, untuk berpikir bahwa aku telah menyeretmu ke bawah bersamaku kali ini, jangan pedulikan aku ketika pertempuran dimulai, keluarlah jika kamu bisa. Sue Tong, pikiranmu jernih. Jika Anda dapat melarikan diri dalam panasnya pertempuran, cari Jiang Chen. Temukan Nona dan Fei. Sue Tong menghela nafas ringan.
Jelas bahwa tidak mungkin untuk melarikan diri, dilihat dari postur pihak lain. Pangeran keempat, tidak ada gunanya mengatakan apapun sekarang. Kami berjuang untuk hidup kami. Ekspresi tegas berjuang untuk hidupnya muncul di wajah Suetong. Berjuang untuk hidup mereka. Yerong mengeluarkan pedang panjangnya dan berteriak keras, "Ye Dai, kamu selalu menjadikan dirimu sebagai orang yang disukai surga, dan memuji dirimu lebih baik dari kami. Apakah Anda punya nyali untuk melawan saya? Jika tidak, bahkan jika Anda menang atas saya dengan jumlah yang lebih unggul, saya tidak hanya tidak akan menerima kekalahan ini, begitu juga para pangeran lainnya." Petik 2. 1 lawan 1. Apakah Anda pikir Anda layak mendapatkannya? Ye Dai tidak memedulikan Yerong, dan memberi perintah dengan suara yang jelas, "Siapapun yang membunuhnya dan mengambil kepalanya akan menjadi penguasa puluhan ribu saat aku naik tahta di masa depan." Ye Zeng juga berteriak, "Jangan biarkan ada yang hidup, bunuh mereka semua." Tepat pada saat itu, tepuk-tepuk-tepuk, tepuk tangan tiba-tiba terdengar dari semak-semak di dalam lembah gunung. Siapa di sana? Pertempuran akan segera dimulai ketika dihentikan oleh tepuk tangan yang tiba-tiba menusuk telinga. Semua tatapan melihat ke arah suara itu. Dua sosok berlari keluar dari semak-semak dan mendarat di antara tim Yerong. Salah satu dari mereka memiliki senyum mengejek di wajahnya, Jiang Chen. Yang lain tanpa ekspresi, dan terlihat jauh, embun beku menutupi wajahnya. Siapa itu selain Dan Fei? Jiang Chen. Ekspresi tidak percaya muncul dari mata Ye Dai saat dia juga mengirim pandangan marah ke arah Liu Ken dari Istana Utara. "Bukankah kamu bilang kamu terus mengawasi mereka, dan mereka sama sekali tidak ada di dekatmu?" Mata Liu Ken juga dipenuhi dengan tatapan seperti melihat hantu. Bagaimana ini mungkin? Dia pasti mendeteksi bahwa mereka tidak ada di dekatnya. Bagaimana mereka muncul di sini, setelah menghilang selama 2-3 hari? Dan bagaimana mereka menemukan tim Yerong? Pangeran pertama, mereka benar-benar tidak bersama tim Yerong sebelumnya. Mungkinkah mereka bertemu dengannya secara kebetulan? Liu Ken menjelaskan dengan ekspresi masam. "Sampah tidak berguna." Ye Dai mengutuk rendah. Jika saja Dan Fei muncul, Ye Dai tidak hanya tidak marah, tapi dia sebenarnya cukup bahagia. Namun, menambahkan Jiang Chen ke dalam campuran bersama dengan penampilan Dan Fei, membuat situasinya benar-benar berbeda. Dia bisa mengalahkan Jiang Chen juga jika dia muncul. Ini adalah perkembangan fantastis yang hanya bisa dia harapkan. Tapi dengan Dan Fei, meskipun Ye Dai kejam, dia selalu mempertahankan sikap hormat, takut, dan menjilatnya. Untuk membunuh Dan Fei juga, ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia putuskan dengan segera. "Liu Ken, berhenti berpura-pura. Anda sengaja meninggalkan banyak petunjuk di sepanjang jalan sehingga saya bisa mengikuti Anda. Bukankah kamu ingin aku menemukanmu banyak?" Ekspresi Liu Ken berubah drastis. "Jiang Chen, jangan berani-beraninya membuat tuduhan yang tidak berdasar. Kapan aku meninggalkan petunjuk, dan sejak kapan aku dengan sengaja memikatmu ke sini?" Jiang Chen tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia secara alami tidak mengikuti petunjuk Liu Ken, tetapi telah meninggalkan bubuk tertentu pada Liu Ken yang memungkinkan dia untuk mengikuti aroma dan berjalan ke sini. Dia sengaja mengatakan ini dengan jelas, untuk mempersulit Liu Ken, dan untuk membuat masalah antara Liu Ken dan Ye Dai. Memang, wajah Ye Dai berubah dingin ketika dia mendengar kata-kata ini. "Apa maksudmu dengan Liu Ken ini? Mungkinkah kamu sengaja memikat mereka ke sini?" Petik 2. Liu Ken panik. "Pangeran pertama, Anda percaya omong kosongnya. Liu Ken, kamu berani melakukan perbuatanmu, tapi tidak berani mengakuinya. Bukankah Anda memancing saya di sini sehingga akan ada pertarungan antara kekuatan yang seimbang, sehingga Anda mendapatkan keuntungan bahkan tanpa bekerja untuk itu?" Liu Ken bersumpah dengan keras, "Jiang Chen, dasar brengsek. Saya bukan pangeran yang aneh, apa-apaan ini tentang mendapatkan untung tanpa bekerja untuk itu." Petik 2. Siapa tahu, mungkin Anda telah menempatkan diri Anda di bawah panji pangeran kedua Ye Qiao. Mungkin pemandangan hari ini adalah sesuatu yang dibuat oleh pangeran kedua Ye Qiao. Jiang Chen tertawa. Ekspresi Ye Dai menjadi lebih buruk dan lebih buruk saat pandangannya pada Liu Ken menjadi lebih dingin dan lebih dingin. Bab 205, Alam Roh Tingkat Pertama. 1 tembakan, 1 detik, 1 pembunuhan. Liu Ken panik. "Pangeran pertama, apakah Anda tidak tahu orang seperti apa saya, Liu Ken?" "Hal macam apa pangeran kedua?"
Dia bahkan tidak cocok untuk membawa sepatumu. Masa depan seperti apa yang akan saya miliki dengannya? Petik 2. Pangeran pertama, jangan dengarkan omongan Jiang Chen. Orang itu licik dan licik, dia pasti mencoba untuk membuat jarak di antara kita. Pada saat ini, murid sekte pohon berharga yang menyendiri di alam roh tingkat kedua samar-samar menyuarakan alasan. Ye Dai mulai dan kemudian segera mengerti. Ya, terima kasih saya kepada saudara Chen atas nasihatnya. Jiang Chen, jangan kau memicu perpecahan. Senang Anda datang, semua dendam kami dari ibu kota akan terselesaikan hari ini. Petik 2. Jiang Chen tertawa. Terselesaikan. Jika Anda ingin menyelesaikan sesuatu, maka Anda harus mengeraskan hati Anda untuk juga membantai saudara perempuan Anda yang paling dihormati dan Fei. Kalau tidak, tidakkah Anda khawatir dia akan mengungkap rahasia Anda membunuh saudara laki-laki Anda? Jika kata itu keluar, bagaimana Anda akan naik tahta? Petik 2. Ini sebenarnya yang paling membuat Ye Dai berkonflik saat ini. Jiang Chen telah mendaratkan pukulan di tumit Achillesnya dengan satu pukulan. Dia memang memiliki keinginan posesif yang hampir jahat ketika datang ke Dan Fei. Namun, dia tidak mau berkorban untuk Jiang Chen dan tahta. Kecuali, dia tahu bahwa Dan Fei berbeda dari yang lain. Jika yang lain mati, penyelidikan apapun tidak akan berhasil. Tetapi jika Dan Fei meninggal, maka guru lama Ye tidak akan pernah menyerah begitu saja dalam penyelidikannya. Begitu tutor tua itu menyelidiki dan mengikuti jejaknya sampai ke dia, Ye Dai, dia tidak akan bisa menjaga kepalanya, apalagi tahta. Dan Fei bukan hanya anak angkat atau murid dari guru tua itu. Dia adalah makanan psikologis guru tua itu dan lebih berharga daripada putri guru tua itu sendiri. Ye Dai benar-benar tidak memiliki niat untuk membunuh Dan Fei. Emosi berkelap-kelip di wajahnya, tatapannya pada wajah Dan Fei, Ye Dai berkata dengan suara serak, "Saudari Dan Fei, aku tahu kau selalu ditipu oleh nomor 4 dan lebih mendukungnya. Apakah Anda benar-benar akan menginjakkan kaki dalam perjuangan antara kita saudara dan memihak Ye Rong?" Petik 2. Tatapan Dan Fei jauh saat dia melirik Ye Dai. Ye Dai, aku tidak berpikir untuk terlibat dalam pertarungan antara kalian bersaudara sebelum hari ini, aku juga tidak memihak. Namun, saya benar-benar kecewa dengan tindakan Anda hari ini. Petik 2. Saudari Dan Fei, sejak zaman kuno, hanya para pemenang yang diingat. Saya tidak punya pilihan lain sejak hari saya lahir di rumah tangga kerajaan. Anda mengikuti guru terhormat dan juga harus tahu bahwa warisan tahta dan berlalunya kekuasaan tidak pernah tanpa pertumpahan darah. Saya tidak meminta Anda untuk membantu saya hanya meminta Anda tetap netral, berpura-pura tidak menyaksikan kejadian hari ini. Selama Anda melakukannya, saya, Ye Dai, akan berterima kasih kepada Anda selama sisa hidup saya. Jika saya naik tahta di masa depan, saya dengan senang hati menawarkan untuk berbagi tanah dengan Anda. Tawarkan untuk berbagi tanah denganku. Dan Fei tersenyum menghina. Ye Dai, apakah kamu percaya semua wanita di bawah langit peduli dengan sedikit kekuatan yang dimiliki keluargamu? Saudari Dan Fei, menjadi model keibuan suatu bangsa dan ibu suatu bangsa secara alami merupakan kekayaan yang tak tertandingi. Selain itu, jika saya membelah dan membentuk dinasti yang berkuasa melalui 16 kerajaan tetangga di masa depan, apakah martabat dan kekaguman menjadi ibu dari seluruh kerajaan tidak membawa kemuliaan bagi leluhur Anda? Keberuntungan dan kekayaan apalagi yang mungkin sebanding dengan ini? Petik 2. Harus dikatakan, kefasihan Ye Dai sangat mengagumkan. Bujukannya membawa pengakuan perasaannya, dan godaan halus. Jiang Chen hampir ingin tertawa terbahak-bahak saat dia mendengarkan. Kefasihan Ye Dai benar-benar luar biasa. Namun, saat Ye Dai menjadi semakin bersemangat dengan kata-katanya, wajah menawan Dan Fei semakin gelap. Ye Dai, tutup mulut kotormu. Saya tidak ingin komentar menggelikan Anda mengotori telinga saya. Wajah Dan Fei sedingin es saat dia berbicara dengan dingin. Apakah kamu akhirnya mengeraskan hatimu untuk berdiri di sisi Ye Rong? Mata Ye Dai dipenuhi dengan kesedihan. Tapi kesedihan itu dengan cepat berubah menjadi kemarahan yang mengamuk. Apa yang begitu baik tentang dia? Kelahirannya, metodenya, atau permainan politiknya lebih baik dari saya? Dan Fei, mengapa kamu harus selalu berdiri di sisinya dan selalu membantunya saat dia mendapat masalah, namun selalu mengabaikanku saat aku melakukannya? Dan Fei, saya menghormati Anda sebagai dewi, namun Anda memperlakukan saya sebagai babi atau anjing.
Kamu terlalu banyak berpikir. Saya sudah mengatakan bahwa saya tidak tertarik pada perjuangan di antara Anda para pangeran. Petik 2. Baiklah, karena kamu tidak tertarik, segera pergi. Aku berjanji tidak akan menyentuhmu jika kamu bersumpah untuk tidak menyebutkan hal-hal hari ini. Tubuh indah dan Fei tetap di tempatnya, tidak bergerak sedikitpun. Dia tidak mengatakan apa-apa dan hanya menatap Ye Dai dengan tatapan datar. Apakah kamu pergi atau tidak? Ye Dai menggeram. Aku tidak ingin membunuhmu. Jika Anda tidak pergi dan tidak bersumpah, Anda memaksa tangan saya. Dan Fei, jangan paksa aku. Ye Dai mengamuk seperti binatang buas. Aku tidak memaksamu untuk melakukan apapun. Anda memaksakan diri. Mata Ye Dai tiba-tiba bersinar dengan tekad. Baiklah, karena ini masalahnya, jangan salahkan aku karena dan Fei yang tidak berperasaan. Laksanakan perintahku, bunuh semua orang selain dan Fei tanpa kecuali. Dan jika dia melarangmu, bunuh dia juga. Jiang Chen tertawa santai, setelah begitu banyak bicara, apakah kamu akhirnya mengungkapkan warna aslimu? Wajah Ye Dai menjadi gelap saat dia meraung, dan aku akan memberi hadiah besar kepada siapapun yang membunuh Jiang Chen untukku. Dengan penampilan Jiang Chen, Ye Dai menemukan bahwa orang yang paling dia benci dan peringkat pertama di antara orang-orang yang ingin dia lihat mati bukanlah Ye Rong, tetapi Jiang Chen. Aku akan melakukannya. Liu Ken menyeringai mengerikan dan menyerang dari sisinya, meluncur ke arah Jiang Chen. Jiang Chen tetap tidak bergerak seperti gunung, menjentikkan pergelangan tangannya dan menunjukkan belati lempar di tangannya. Bentuk elang terbang, cahaya dingin melintas saat belati lempar menghilang ke udara tipis. Pada saat semua orang akhirnya menyadari apa yang sedang terjadi, mereka menemukan bahwa belati lempar telah menancap ke tenggorokan Liu Ken. Tubuh Liu Ken baru saja berlari kurang dari 10 meter ketika tiba-tiba menegang, tangannya membentuk cengkeraman maut di lehernya, bola matanya keluar dari tengkoraknya seperti ikan mati. Menghasilkan suara gemericik dari tenggorokannya saat tangannya mengepal putus asa, seolah-olah dia ingin menggenggam kehidupan yang keluar dari tubuhnya dan memasukkannya kembali ke dalam dirinya sendiri. Namun, itu semua sia-sia. Bam! Tubuh Liu Ken merosot ke bawah dengan bunyi gedebuk dan mengirimkan debu yang tak terhitung jumlahnya beterbangan. Pergantian peristiwa ini terjadi dengan sangat cepat, seolah-olah kilat menyambar melalui tempat kejadian. Ketika semua orang sadar, Liu Ken sudah berubah menjadi mayat. Bahkan pihak Ye Rong terperangah, belum lagi pihak Ye Dai benar-benar terpana. Selain Dan Fei yang memiliki ekspresi tanpa komitmen dan tanpa reaksi khusus, semua orang tidak waras seperti ayam kayu. Jiang Chen, kamu membunuh Liu Ken dengan satu serangan. Di alam roh tingkat pertama, Lin Qianli membuat suara keheranan dan berjalan untuk melihat tubuh Liu Ken yang basah kuyup, matanya penuh kekaguman dan kekaguman. Sue Tong juga berjalan, Tuan Muda. Jiang Chen menepuk bahu Sue Tong, tidak buruk. Anda adalah satu-satunya di seluruh tim yang mengamati medan lembah gunung dan mengidentifikasi bendera merah. Semua tim Ye Rong tersipu. Namun, Jiang Chen benar. Tidak ada yang berpikir untuk mengamati medan selain Sue Tong, dan tidak ada orang lain yang menganggap bahwa ini mungkin jebakan. Kecuali, semua orang bahkan lebih penasaran kapan Jiang Chen tiba. Bagaimana dia tahu bahwa tim pangeran pertama telah merancang jebakan seperti itu? Ye Dai memandangi tubuh Liu Ken dan tidak bisa mempercayai matanya untuk sementara waktu. Jiang Chen telah membunuh Liu Ken dari alam roh tingkat pertama dalam 1 detik dengan satu serangan. Kakak Chen, Jiang Chen ini cukup merepotkan. Sepertinya sudah waktunya bagi Anda untuk mengambil lapangan. Tatapan Ye Dai melihat ke arah murid sekte pohon berharga, praktisi alam roh tingkat kedua. Hah, potensi para murid dari Istana Utara terbatas baik-baik saja. Apa yang disebut alam roh tingkat pertama ini sepertinya lebih rendah daripada alam roh setengah langkah dari sekte saya. Pangeran Ye Dai, membunuh Jiang Chen sepertinya bukan bagian dari kesepakatan kita. Bagaimana Anda akan memberi saya kompensasi untuk mengambil tindakan? Petik 2. Murid sekte pohon berharga memiliki nada yang terpisah. Jelas bahwa dia hanya dipekerjakan oleh Ye Dai dan bukan salah satu dari kematiannya. Ye Dai mengatupkan giginya. Gajimu akan berlipat ganda. Selama Anda membunuh Jiang Chen, bayaran Anda akan berlipat ganda dibandingkan dengan apa yang kami setujui sebelumnya. 3 kali lipat. Murid sekte pohon berharga Chen Li mengulurkan 3 jari. Tidak ada tawar-menawar yang diizinkan. Jiang Chen ini adalah praktisi alam roh tingkat pertama yang sebenarnya.
Ini akan membutuhkan sedikit usaha untuk membunuhnya. Jika itu adalah sesuatu seperti Liu Ken, saya tidak akan menginginkannya 3 kali. Saya akan menginginkan paling banyak 2 kali. Petik 2, 3 kali lipat 3 kalau begitu. Ambil tindakan sekarang. Ye Dai juga cukup tegas. Senyum mengangkat rambut muncul di wajah Chen Li saat dia mengangguk. Pangeran pertama memang tegas. Aku akan memiliki kepala Jiang Chen. Ye Rong buru-buru berkata dari sisinya, Tuan yang terhormat adalah murid dari Sekte Pohon Berharga, apa perlunya Anda terlibat dalam perjuangan keluarga kerajaan? Dia menawarkan 3 kali biaya yang disepakati, saya bersedia melakukan 5 kali selama Anda bersedia untuk tidak bergerak dan tetap netral. Bagaimana tentang itu? Chen Li terkekeh dan menghentikan langkahnya seperti yang diharapkan. Dia memandang Ye Dai, pangeran pertama, adik laki-lakimu tampaknya lebih murah hati darimu. Ye Zeng buru-buru berkata, Kakak Chen, jangan dengarkan dia. Ye Rong adalah orang miskin yang melarat, bagaimana dia bisa memiliki uang sebanyak itu untuk diberikan kepadamu? Kakak saya menawarkan 3 kali, saya menawarkan 3 kali juga. Ini membuat total 6 kali. Satu harga terakhir, jangan tawar-menawar lagi. Bunuh Jiang Chen untuk 6 kali harga yang disepakati dan kita akan memenuhi kesepakatan kita saat kita pergi. Senyum di wajah Chen Li semakin lebar. Apa yang paling dia inginkan saat ini adalah agar kedua belah pihak terus melampaui tawaran satu sama lain sehingga dia bisa mendapat untung tanpa bekerja untuk itu. Ye Rong menggertakkan giginya. Aku akan melakukannya 10 kali. Jiang Chen tersenyum pada saat ini, Pangeran keempat, sejak kapan kamu punya begitu banyak uang? 10 kali. Jika Anda memiliki 10 kali lipat dari jumlah yang disepakati, berikan kepada saya dan saya akan mengambil semua kepala mereka untuk Anda. Chen Li ingin terus mendengarkan tawaran Ye Rong, tetapi senyum di wajahnya tiba-tiba menghilang ketika dia mendengar kata-kata Jiang Chen dan dia berbicara dengan dingin. Ye Rong, kamu tidak punya kesempatan lagi. Bahkan jika kamu menawarkan 100 kali sekarang, kamu semua harus mati. Jiang Chen, kamu yang pertama. Niat membunuh meledak di mata Chen Li. Jiang Chen tertawa santai. Aku pasti tidak akan seoptimis itu jika aku jadi kamu. Chen Li tertawa mengerikan. Optimis. Saya seorang jenius dari sekte dan pelatihan saya berada di tingkat kedua dari alam roh. Anda baru saja berada di alam roh tingkat pertama. Apakah Anda pikir Anda bisa membawa saya dengan teknik lempar belati Anda? Terserah, aku akan membiarkanmu melihat apa murid sejati sekte hari ini, dan apa jenius sejati. Aura Chen Li tiba-tiba melebar setelah dia mengakhiri pidato singkatnya dan dia memanfaatkan lautan rohnya. Kekuatan roh melonjak keluar dari tubuhnya saat tubuhnya dilindungi oleh cahaya merah pekat, seolah-olah bola api berkobar ke langit. Namun, Jiang Chen sepertinya tidak melihat semua ini saat dia tersenyum tipis, sepertinya mengira Chen Li adalah badut. Kamu masih bisa tersenyum ketika kematian sedang menatap wajahmu. Chen Li meraung. Aku ingin tahu apakah ada yang salah dengan kepalamu atau apakah kamu benar-benar dapat mendukung pembicaraanmu. Jiang Chen berbicara dengan mudah sambil tersenyum. Oh, saya bisa tersenyum dengan baik, tapi saya pikir Anda tidak akan bisa segera melakukannya. Semakin Anda memanfaatkan lautan roh Anda sekarang dan semakin Anda mencoba menjadi luar biasa, semakin cepat Anda akan menemukan betapa lemahnya Anda saat ini. Apa? Hati Chen Li tiba-tiba tenggelam saat dia sepertinya menemukan bahwa untaian kehadiran aneh merembes ke lautan rohnya.